ila yaumiddin. Kita lanjutkan pelajaran kita mengkaji kitab Ushul Salasah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Sudah selesai dari pembahasan rukun iman. Sekarang masuk di pembahasan apa? Ihsan. Kan martabah agama ada 3. Yang pertama Islam, iman, dan ihsan. Martabah agama ad-din. Islam itu ada 3. Nah, ma'rifatul dinil Islam, beliau menjelaskan tentang 3 martabah ini. Islam sudah dengan 5 rukunnya, iman sudah dengan 6 rukunnya. Sekarang ihsan. Sekarang al-ihsan. Coba Hanif baca al-martabatus salisah. Al-martabatus salisatu al-ihsan. Rukun wahidun wa huwa an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Wa dalilu qawluhu ta'ala innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Wa qawluhu ta'ala wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu fi qur'anin wa la tatma'u wa la ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum syuhudan id tufiduna fihi. Martabah ats-tsalisah. Tingkatan yang ketiga, ats-tsalisah naatnya dari martabah ats-tsalisah. Tingkatan yang ketiga yaitu adalah al-ihsan. Ihsan. Ruknun wahid. Ihsan ini satu saja rukunnya. Beda dengan temannya yang 2. Berbilang lebih dari 3. Pertama 5 rukun Islam, rukun iman ada 6. Nah, kalau ihsan ini cuma 1. Apa itu? Anta abudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah, engkau menyembah Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan ya, anggap saja tarahu, engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu, apabila tidak terjadi yarau itu kepada dirimu, ya, apabila engkau tidak mampu pada tingkatan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan jelaskan tarah ini maknanya apa. Fa innahu yaraka. Ketahuilah bahwasanya dia melihatmu. Itu adalah al-ihsan. Ya. Kira-kira ini berasal dari kata apa? Susunan katanya. Huruf apa saja? Ha, sin, dan nun. Ha, sin, dan nun. Ihsan. If'al. Berarti apa wazannya? Af'ala. Ahsana yuhsinu ihsanan. Ihsanan. Itu ya maknanya. Ihsanan. Maknanya kebaikan. Adalah secara umum dia kebaikan. Namun di dalam makna al-ihsan ini adalah wa huwa ay yabdhul al-insanu al-ma'rufa wa yakuffa al-adha. Ini makna ihsan secara istilah agama. Apa itu? Adalah seorang hamba melakukan sesuatu yang ma'ruf, melakukan sesuatu yang baik, wa yakuffal adha, dan menahan diri dari mengganggu. Itu yang namanya ihsan. Wa huwa ay yabdzula badal
Bazal itu mengerahkan. Bazlul juhud, mengerahkan kemampuan, mengerahkan kejuhudan, keseriusan. Ayyabdul al-insanu al-ma'rufa, itu maknanya. Wa yakuffa al-adha, itu makna ihsan di dalam syariat Islam. Bagaimana seorang hamba melakukan kebaikan, tidak hanya melakukan kebaikan saja, tok melakukan kebaikan, namun apa? Wa yakuffal adha, dan dia mencegah dari ganggu. Berarti ada dua rukunnya, rukun ihsan. Kalau mau kita lihat dari segi syariat Islam, bagaimana Islam membahasakan ihsan. Yang mungkin kalau kita mengatakan ihsan sebuah kebaikan-kebaikan, namun rupanya ihsan ini memiliki dua bentuknya. Dia melakukan kebaikan, bersamaan dia melakukan kebaikan, dia mencegah dari perbuatan kejelekan. Kalau bahasa syariatnya apa? Amar ma'ruf, nahi munkar. Mengajak kepada hal yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar. Mengajak orang, tidak mungkin dia mengajak orang kecuali dia sendiri harus sudah melakukannya, dan tidak mungkin dia melarang kepada sesuatu kecuali dia telah menjauhinya. Seperti itu baru dinamakan ihsan. Ya. Dan banyak ya makna-makna ihsan, sebuah kebaikan menjerumuskan kepada jangan sampai seorang hamba melakukan kejelekan. Karena seorang hamba biasanya bergerak, ya, menginginkan sebuah kebaikan, ingin melakukan sebuah kebaikan, tapi tanpa dia sadari dia tidak bisa menahan diri dari kejelekan. Al-muslimu, apa hadisnya? Man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi. Itu makna Islam. Makna seorang muslim apa? Man salimal muslimu. Al-muslimu man salimal muslimu. Muslim itu adalah siapa yang salimal muslimu, muslim yang lain. Makanya dikasih alif lam supaya beda antara muslim yang pertama dengan muslim yang lain, dengan muslim yang keduanya. Muslim yang pertama itu adalah, terjemahan kotornya seperti ini. Muslim yang pertama adalah yang muslim kedua itu merasa aman dari lisanihi wa yadihi, dari gangguan tangannya dan lisannya. Makanya dikasih alif lam supaya beda antara muslim yang pertama dengan muslim yang kedua. Nah, itu makna ihsan, itu ihsan juga. Ya. Wa huwa an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu apa? Ihsan itu adalah perbuatan supaya seorang hamba maknanya bisa muraqabah. Muraqabah. Ya, merasa terjaga. Muraqabatullah, merasa ada yang menjaga. Ya, seperti itu. An ta'budallah, engkau menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah. Beribadah kan ada dua. Bisa kita mengerjakan kebaikan, bisa juga kita meninggalkan kejelekan. Sesuatu yang haram kita tinggalkan, kita niatkan bahwasanya itu adalah haram, kita tinggalkan hal tersebut, itu nilainya ibadah juga. Bagaimana hadisnya? Wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha kataballahu lahu indahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang hamma, hamma ini bahasa syariat, beda dengan berniat. Biasanya kalau diterjemahkan berniat, ya, niat, berniat. Niat itu kalau seorang hamba misalnya sudah melakukan, saya berniat untuk menggerakkan pot ini ke sini, itu namanya berniat. Saya berniat, sudah ada di depan mata, lalu saya tinggal gerakkan, itu namanya niat. Innamal a'malu binniyat, itu namanya niat. Sudah di depan mata amalan tersebut, tinggal kita gerakkan saja. Tapi kalau hamma bahasa syariat, kalau hamma itu di bawahnya niat lagi. Artinya
saya tidur, tapi saya berniatkan saya mau menggerakkan itu namanya hamma. Tidak di depan mata, tidak langsung kita kerjakan, cuma kita berniat saja, cuma jauh maknanya untuk kita kerjakan. Tapi subhanallah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kataballahu indahu hasanatan kamilah. Allah jadikan hal tersebut sebuah kebaikan yang kamilah, yang sempurna. Ya, itu namanya hamma. Istilah kalau mau dikasih persenan, kalau niat itu 50%. Ya 50% berniat saja. Antum belum melakukan tapi sudah berniat, karena ada pahalanya di situ, pahala niat. Ya, pahala niat. Ya, ingin bangun malam, ternyata tertidur. Itu namanya niat namanya. 50% terkerja apa? 50% sukses, 50% lagi 50-50. Bisa ya 50-50 ya. Bisa terlaksana, bisa juga tidak. Itu namanya niat. Tapi kalau hamma ini 25% bisa terkerjanya. Nah, makin berarti dia di bawah lagi. Tapi syariat sudah menghitung sebagai hasanah kamilah, sebuah kebaikan, ihsan tadi bahasanya, ihsan yang kamilah. Nah, maknanya kalau engkau mengatakan ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihatnya, itu namanya makna muraqabah, merasa dijaga, ada di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti dia melihat Allah. Allah tidak bisa dilihat. Lan tarani, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam. Kamu tidak akan melihat saya di dunia. Allah tidak akan pernah dilihat di dunia. Bahkan pada saat Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, dia diangkat ke Sidratul Muntaha, bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, berbincang dengan Allah Subhanahu wa taala, turun ketemu dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ditanya oleh Aisyah, ya, apa yang kamu lihat? Kan katanya bertemu dengan Allah, berbincang dengan Allah. Apa yang kamu lihat? Kata Nabi SAW, nurun, cahaya. Karena tidak ada makhluk satupun ya dari kalangan manusia yang melihat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa di sini? Maksudnya merasa terjaga dari Allah Subhanahu wa taala. Itu seorang hamba. Seorang yang bisa melaksanakan ihsan seperti itu, jenjangnya. Dia melihat bahwasanya dia ini mengerjakan sesuatu seakan-akan ada yang mengawasi. Minimalnya dia bisa melihat itu pengawasnya, di depan matanya itu pengawasnya. Kalau dia tidak bisa melihat bahwasanya depannya itu pengawasnya, minimal dia itu diawasi. Mungkin diawasi oleh CCTV atau ada pengintai-pengintai. Ya, seperti itu seorang beramal. Makanya ihsan ini tingkatnya lebih tinggi daripada Islam, daripada iman. Karena Islam itu kan amalan-amalan zahir. Salat, puasa, haji, zakat, itu kan zahir, bisa dilihat. Antum salat terlihat, antum haji terlihat, bayar zakat terlihat. Amalan-amalan terlihat, gampang untuk dikerjakan karena terlihat. Naik ke jenjang selanjutnya, itu namanya iman. Ini baru namanya ibadah-ibadah hati. Beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, para rasul, yaumil akhir, takdir yang baik, takdir yang buruk. Itu kan keimanan dalam hati. Masuk ke tingkat ketiga, jenjang yang paling baiknya, yang paling tingginya ihsan, itu menggabungkan antara iman zahir dan iman batin. Jadi dia beramal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan, misalnya dia salat, amalan zahir, amalan Islam, namun dia merasakan bahwasanya Allah melihatnya, Allah menjaganya, malaikat mencatat amalan-amalannya. Itu namanya ihsan. Tingkatan yang paling tingginya, menggabungkan antara Islam dan iman. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa. Wal ladzina hum muhsinun, dan bersama dengan orang-orang yang muhsinun, yang berbuat kebaikan.
Nah, ini dikhususkan, lihat ayat tersebut dikhususkan makna ihsan dari mana takwa. Padahal takwa ini mencakup ihsan sendiri. Takwa kan itu sebuah kebaikan. Bagaimana definisinya takwa? Anta mala bi taatillah ala nur minallah tarju thawaballah. Apalagi wa anta turka maksiatallah ala nur minallah takhafu iqaballah. Itu mana takwa. Kan bisa dimasukkan makna ihsan di situ. Cuman Allah Subhanahu wa taala bedakan maknanya di dalam ayat tersebut. Ya. Innallaha ma'al ladzina taqaw. Allah bersama orang-orang bertakwa. Kemudian Allah bersama-sama lagi dengan orang-orang yang berbuat muhsin. Berbuat muhsin. Ya, muhsin. Muhsin dari nama Allah Subhanahu wa taala. Maka dipanggil Abdul Muhsin. Kalau Muhsin kan nama Allah, bisa panggil Allah. Tapi itu nama diperbolehkan untuk diberikan kepada makhluk juga, Muhsin. Seperti Aziz. Karena ada Aziz juga nama Allah. Tapi yang tidak boleh itu kalau namanya Allah sama apalagi yang tidak boleh diberikan kepada makhluk Allah dan Ar-Rahman. Rahman tidak boleh. Ya, kalau ada Abdurrahman, ya panggil Abdurrahman kah? Abdah. Abdah kan itu ada makna ya, Abdah hambanya dia. Maksudnya Ar-Rahman. Tapi jangan langsung melihat monyet, beda nanti. Abdah hambanya dia, nanti lihat monyet, hu-nya kembali ke monyet. Ke kufur. Pokoknya nama itu ya. Wa qawluhu ta'ala wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Kalau di sini ada tambahannya. Apa lagi? Innahu huwas samiul alim. Ya, ada tambahannya. 6. Wa tawakkal, dan bertawakkallah. Apa wazannya? Tafa'ala. Tawakkal, tafa'ala. Wa tawakkal, dan bertawakkallah 'alal azizir rahim, kepada Al-Aziz, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahim, yang Maha Pengasih. Alladzi yaraka hina takum, yang mana Al-Aziz Ar-Rahim ini yaraka hina takum, melihatmu pada saat engkau berdiri menegakkan salat, ya. Wa taqallubaka fis sajidin, dan wa taqallubaka, pergerakan dirimu pada saat sujud. Kan dari berdiri tadi, sampai sujud, sampai dari yang atasnya sampai bawahnya, yang paling bawahnya, Allah Subhanahu wa taala melihat. Innahu huwas samiul alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Sami, Maha mendengar, Maha Alim. Alim, Maha mengetahui. Makanya kita terjemahkan, kita maknai bahwasanya ihsan ini bagaimana seorang hamba bisa merasa diawasi. Muraqabatullah. Karena apa? Lihat ayat tersebut. Ditutup dengan ayat apa? Innahu huwas samiul alim. Allah mendengar, Allah Maha mengetahui. Itu namanya orang kalau berihsan harus meyakini dua nama ini. Allah mendengar, Allah mengetahui. Tidak dikatakan sebagai seorang yang melakukan ihsan kalau dia tidak mengetahui bahwasanya Allah itu mendengar enggak. Masa doa-doa saya tidak terkabulkan? Masa permintaan saya terkadang tidak terkabulkan, malah mengabulkan sesuatu yang mungkin tidak disenangi. Ya, Allah itu mengetahui enggak bagaimana seorang hamba? Itu kan namanya apa? Kekurangan di dalam ilmunya. Kalau ihsan, dia tinggi lagi. Seorang yang muhsin dia harus tinggi. Maknanya Allah Maha Sami, Allah Maha Alim. Allah mendengar, Maha mendengar. Allah Maha Alim, mengetahui juga. Allah mengetahui. Jangankan kita yang berada di tempat terang seperti ini. Bahkan suatu hadis itu disebutkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui David Namal. Apa?
pergerakan semut yang hitam berjalan di atas batu yang hitam di kegelapan malam. Allah tahu. Lihat bagaimana kisahnya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui ada hambanya yang berada di dalam perutnya ikan paus. Siapa namanya? Nabi apa? Nabi Yunus, yang disebut dalam Al-Qur'an apa? Zannun. Ya. Dalam Al-Qur'an. Lihat bagaimana kegelapan demi kegelapan yang ada pada keadaannya Nabi Yunus alaihissalam. Pertama, kegelapan di dalam perut. Itu gelap dalam perut ikan paus. Ini gelap. Yang kedua, kegelapan dalam laut. Dalam laut gelap. Ketiga, kegelapan malam. Malam pada saat malam hari. Keempat, kegelapan hujan. Hujan pada saat itu, kegelapan hujan. Ada 4 tingkat kegelapan dalam perut, dalam laut, ketika malam dan saat hujan. Badai, gelap. Allah mengetahui. Bagaimana seorang hamba tatkala Nabi Yunus alaihissalam, apa doanya? Subhanaka. Apa doanya? Kuntu minadz zalimin itu. Saya lupa kalau Subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya, maha sucimu. Sesungguhnya saya termasuk dari orang-orang yang zalim. Kita Allah mengetahui. Allah mendengar doanya Nabi Yunus alaihissalam dan Allah mengetahui bagaimana keadaannya. Tapi ada yang tahu kenapa bisa masuk dalam perut ikan paus? Hah? Loncat. Para nabi dan para rasul itu adalah orang yang paling berakal di antara manusia. Loncat. Antum saja tidak mungkin loncat kalau dalam kapal. Nabi apa? Meninggalkan kaumnya. Kemudian pergi berlayar. Kemudian sempit kapalnya terombang-ambing. Kemudian berunding. Selanjutnya keluar nama Nabi Yunus 3 kali. Keluar nama Nabi Yunus alaihissalam. Itu takdir Allah sudah. Allah menegur Nabi Yunus alaihissalam terlalu cepat meninggalkan kaumnya. Ya, makanya itu kan nabi. Apakah rasul? Bukan ya? Nabi Yunus, bukan rasul. Bersama dengan itu Allah kecam dia. Kenapa kau meninggalkan kaummu? Berarti nabi juga diperintahkan untuk menyampaikan wahyu. Bukan egois sendiri. Ya. Apa kemarin bilang? Mendapatkan wahyu untuk dirinya sendiri. Bukan untuk orang lain. Ya, apa fungsinya? Apa fungsinya diutus berikan wahyu kalau untuk diri sendiri? Ya. Nabi Yunus alaihissalam nabi diperintahkan untuk berdakwah. Ya seperti itu ya, bagus. Antum tidak mendapatkan cerita-cerita Israiliyat yang lain-lainnya. Dan dalilnya firman Allah Taala, "Wa ma takunu fi sya'ni wa ma tatlu minhu min Qur'ani wa la ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum syuhudan id tufiduna fi." Ini kisahnya Nabi Muhammad SAW. "Wa ma takunu fi sya'ni." Tidaklah engkau pada suatu keadaan, sya'n, suatu keadaan. Wa ma tatlu minhu min Qur'an, dan tidaklah engkau membaca satu penggalan Al-Qur'an. Wa la ta'maluna min amalin, dan tidaklah engkau melakukan satu amalan mufrad. Illa, kecuali kunna alaikum syuhudan id tufiduna fi. Kecuali kami bagi kalian syuhudan, sebagai syahid, sebagai saksi, itu fiduna fi, tatkala kalian melakukan hal tersebut. Apa tadi? Pertama, pada suatu keadaan, kemudian membacakan Al-Qur'an. Wala ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum syuhudan itu fiduna fi. Maka Nabi Muhammad SAW jadilah hamba yang terjaga keadaannya. Ayat-ayatnya juga jelas. Itu subhanallah.
Ancaman Allah Subhanahu wa taala tatkala mengancam Nabi Muhammad SAW di dalam surah Al-Haqqah. Bagaimana bunyinya? Wala taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhul watin. Tidaklah engkau Muhammad mengatakan sebuah aqawil. Ini aqawil itu jamak apa? Jamak taksir ya. Dari kata qaul. Qaul ada jamak taksir aqawil, ada juga apa? Aqwal. Saya dapatkan faedah dari guru kami Ustaz di Jawa dulu. Perbedaan aqawil sama aqwal. Kalau aqwal itu untuk hal-hal yang baik. Kalau aqawil tetap sama qaul juga, tapi untuk hal-hal yang buruk. Makanya di dalam Al-Qur'an menjelaskan tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW dijaga dari perbuatan menipu-nipu manusia. Maka dikatakan ba'dal aqawil, dari sebagian-bagian perkataan-perkataan yang dusta. La akhadna minhu bil yamin, kami akan tarik itu tangan kanannya Nabi Muhammad SAW. Summa laqata'na minhu watin, dan kami akan putus urat nadinya. Itu penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya dikatakan wa matatlu minhu min Qur'anin, tidaklah engkau membaca dari satu ayat Al-Qur'an kecuali kami syuhudan, menyaksikan dari keadaanmu. 6. Ini dalil terakhir ya. Nah, itu namanya ihsan. Itu namanya ihsan. Bagaimana seorang hamba melakukan amalan tidak perlu ada manusia untuk menirunya. Tidak perlu manusia untuk melihatnya. Itu namanya ihsan. Kalau seorang penuntut ilmu bisa melihat ihsan ini, maka baik sekali. Bagus sekali seorang penuntut ilmu bisa melihat ihsan ini. Bagaimana seorang beramal, membaca Al-Quran, mengerjakan salat, ya. Kalau dia melaksanakan tersebut, dasarnya ihsan. Dasarnya ihsan. Orang yang melakukan amalan dasarnya ihsan, ya, mengharapkan hanya kepada Allah, tidak kepada makhluknya, itu adalah orang-orang yang mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Masuk daerah mana? Ihsan ini. Masuk daerah apa? Daerah wa rajulun tasaddaqa bi yaminihi bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Nah, seorang hamba, seorang laki-laki melakukan perbuatan yaitu bersedekah. Ihsan ya, bersedekah, melakukan kebaikan, ihsan. Kemudian dari sedekahnya itu dia sembunyikan. Dia sedekahnya itu sembunyi, bukan terang-terangan. Ya, sekarang sedekah-sedekah terang-terangan namanya bukan sedekah, tapi giveaway. Ya, bukan sedekah. Ya, ingin ada imbalannya dari manusia. Ini dia diam-diam sampai apa? Dikatakan dalam hadis tersebut dia sedekah. Tangan kanannya sedekah, tangan kirinya tidak tahu. Tangan kirinya tidak tahu kalau tangan kanannya sedekah. Itu namanya ihsan, kebaikan. Bagaimana seorang hamba beribadah kepada Allah, Allah melihat dia. Kalau tidak, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala melihat pada diri seorang hamba. Ya, itu namanya sebuah ihsan. Ya, itu tadi tentang sedekah. Sedekah sebuah amalan. Sebuah amalan itu lebih baiknya seorang hamba itu berada daripada fa'akhfah. Dia diamkan. Dia tidak pamer-pamerkan. Ini seorang hamba seperti itu. Muslim, mau muslim kah, mukmin kah, muhsin kah, sampai tingkatan manapun dia, seorang hamba itu harus memiliki jiwa bisa dari amalan-amalan kebaikan dia tutupi. Ya, amalan-amalan kebaikan. Amalan kebaikan saja bisa dia tutupi, berarti amalan-amalan kejelekan otomatis dia akan bisa
bisa pinggirkan, bisa hilangkan. Ya, amalan kebaikan yang penuh dengan kesembunyian. Berarti kejelekan-kejelekan ini otomatis akan pergi dari tempat-tempat tersembunyi. Dia akan pergi dari seorang hamba. Namun kalau seorang hamba melakukan amalan dan amalan tersebut memiliki faedah ataupun manfaat yang besar, kalau dia lakukan secara terang-terangan, maka dia diberikan ganjaran, pahala yang besar juga. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan." Ya. Dan kelanjutannya, "Falahu ajruha mislu ajri man fa'ma wa ajru man amila biha." Iya, wa man amila biha wa la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Masuk kucing itu. Ya. 6. Barang siapa yang sanna fil islami sunnatan, barang siapa yang menghidupkan, maksudnya menghidupkan sunnah. Sanna hasanatan sunnatan hasanatan, sunnah yang baik. Maksudnya hal tersebut sudah ada perintahnya dalam syariat. Hal tersebut sudah ada tuntunan dalam syariat, kemudian dia hidupkan. Asbab urud hadis ini ada yang tahu? Asbab urud. Kalau asbab urud itu hadis. Kalau asbab nuzul itu Al-Quran. Asbab urudnya, kisahnya apa? Kisahnya seorang sahabat, ya, dia terang-terangan bersedekah. Dengan sedekahnya itu, ya, pada sebuah majelis di hadapan para sahabat yang lain, maka sahabat yang lain juga mengikut juga sedekah. Maka kata Nabi SAW, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan." Itu asbab urutnya. Maka orang-orang yang aneh dan nyeleneh pakai dalil ini untuk apa? Berbuat bid'ah. Itu sunnah hasanatan. Itu ada sunnah hasanah. Berarti ada juga bid'ah hasanah. Gobloknya. Ya. Dari mana dia seperti itu? Sunnah hasanatan. Memang sunnah namanya sunnah, memang hasanah. Kalau bid'ah itu zam, tercela. Mana pula jadi hasanah? Ya. Cara menggabungnya saja tidak bisa. Idza ja'al haqqu wa zahaqal batil. Apabila datang kebenaran, wa zahaqal batil, kebatilan akan pergi. Datang kebatilan, kebenaran akan pergi. Seperti itu kehidupan seorang hamba. Ya, nanti kalau pelajaran selanjutnya tentang hadis Jibril panjang ya. Hadis Jibril ini fungsinya diberikan oleh penulis di akhir-akhir. Usul kedua adalah mencakup dari 3 usul: Islam, iman, ihsan. Ihsan, iman, Islam, ihsan beliau bawakan dengan hadis Jibril, Jibril alaihissalam. Nah, insyaallah kita akan lanjut daripada pertemuan yang akan datang. Belum masak ya? Masak nasi ya? Kenapa? Nasi sudah? Kenapa sore masaknya? Kenapa sore? Masaknya? Nasi yang siang mana? Digabung, dicampur gitu. Kenapa sore masaknya? Jadwalnya kapan? Sore, siang. Ada yang ngambil lagi? Hah?